warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Solihah NIM 2119078. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai preferensi ilmu atau yang biasa disebut dengan memilih ilmu. Jadi sebaiknya orang yang mencari ilmu itu memilih ilmu yang baik dan perkara yang dibutuhkan dalam urusan agama, baik hal yang mendesak atau dalam waktu sempit maupun dalam hal yang tidak mendesak atau masih mempunyai banyak waktu. Dan seseorang yang mencari ilmu sebaiknya mendahulukan ilmu tauhid supaya orang yang mencari ilmu tadi mengerti atau tahu tentang dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam mazhab kita Imam Syafi'i diperbolehkan atau diperkenankan iman dengan ikut-ikutan atau taklid, akan tetapi dikatakan berdosa jika orang tadi meninggalkan mencari dalil tentang kebenaran atau sifat-sifat Allah. Dan dianjurkan lagi bagi orang yang mencari ilmu untuk memilih ilmu yang kuno, maksudnya ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bukan ilmu baru seperti ilmu mantik, ilmu hikmah, ataupun ilmu khilaf seperti yang telah dikatakan oleh ulama dalam hadis bil muhdatani wa iyyakum bil athiki alaikum. Jadi berpeganglah pada ilmu yang kuno atau dahulu dan takutlah kalian pada ilmu yang baru. Jadi jauhilah dari hal-hal yang menyibukkan kamu seperti debat, karena sudah jelas bahwa debat akan terjadi setelah wafatnya orang-orang alim yang agung. Sesungguhnya debat akan menjauhkan orang yang mencari ilmu dari kepahaman, menyanyiakan umur, mendatangkan keresahan atau kegundahan, dan permusuhan dari keduanya. Adapun debat adalah satu tanda dari hari kiamat, serta hilangnya ilmu, kepahaman, dan mendatangkan perkara yang baru. Demikian, selanjutnya akan ada materi lain yang akan disampaikan oleh teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Selanita, NIM 2119059. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua adalah preferensi guru atau memilih guru. Syarat-syarat guru yang harus dipilih. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih seorang guru, yaitu dianjurkan memilih seorang yang lebih alim dan juga yang lebih tua usianya. Seperti Abu Hanifah, setelah memikirkan dengan penuh pertimbangan, beliau menjatuhkan pilihannya kepada Abu Sulaiman. Abu Hanifah berkata, beliau saya kenal sebagai orang tua yang berbudi luhur, berdada lebar, serta penyabar. Saya mengabdi di pangkuan Tuan Hamad bin Abu Sulaiman dan ternyata saya pun makin berkembang. Abu Hanifah memilih Hamad bin Abu Sulaiman sebagai guru karena beliau adalah orang tertua, paling berpengalaman, lebih rajin, cerdik, bijaksana, penyabar, dan suka bermusyawarah. Salah satu akhlak yang penting dimiliki seorang guru juga pelajar adalah musyawarah. Imam Ja'far Shodiq berkata kepada Syekh Sufyan al-Tsauri, bermusyawarahlah Anda bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga senang bermusyawarah dan memerintahkan untuk selalu bermusyawarah untuk segala hal, baik dalam urusan politik, peperangan, ekonomi, ataupun keluarga. Rasulullah pun juga mencontohkan bagaimana cara bermusyawarah yang baik dan benar. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu memilih teman. Secara alamiah, manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, di mana selalu condong pada kemajuan dan peradaban.
Oleh karena itu, berhubungan dan berteman dengan orang lain adalah salah satu faktor terbentuknya kehidupan sosial tersebut. Namun, dalam memilih teman, hendaknya diperhatikan, karena lingkungan pergaulan akan membentuk perkembangan diri seseorang. Hal ini juga dianggap sangat penting oleh Az-Zanurji dikarenakan banyak orang yang baik-baik berubah menjadi orang yang rusak disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memilih teman, seperti syair di bawah ini. Anil mar'i la tas'alu wa absir qarina fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'ah wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi, yang jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kamu akan mendapat petunjuk. Dari syair di atas, kita bisa mengetahui bagaimana cara memilih teman, yaitu teman dengan kepribadian yang baik, tekun belajar, bersifat waro, bertakwa, dan istiqomah, dan orang-orang yang suka memahami ayat Al-Quran dan hadis, karena dengan begitu kita akan terpengaruh sikap baiknya. Begitu pula sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang berkepribadian buruk, kita juga bisa terpengaruh sikap buruknya, seperti malas, banyak bicara, suka merusak, dan suka memfitnah. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Matsalul jalisi sholih wa su'i kama hilil miski wa nafihil kir. Mahamilul miski imma ayyahbiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafihul kiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Yang artinya, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Duduk dengan penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberi minyak wanginya, bisa jadi engkau membeli darinya, dan bisa jadi engkau akan dapati darinya aroma yang wangi. Sementara duduk dengan pandai besi, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu, dan bisa jadi engkau dapati dirinya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada kata-kata hikmah dalam bahasa Parsi. Teman yang durhaka lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Demi Allah, yang maha tinggi lagi maha suci. Teman buruk membawamu ke neraka jahim, dan teman yang baik akan mengajakmu ke surga naim. Jadi kesimpulannya adalah dalam mencari ilmu sebaiknya kita harus mendahulukan ilmu tauhid agar orang dalam menuntut ilmu tersebut mengerti tentang dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tauhid ini kita nanti akan belajar mengenai bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana cara mengimani Allah. Kemudian dalam preferensi guru merupakan orang yang sangat penting bagi proses pengetahuan kita dari yang namanya tidak tahu menjadi tahu karena seorang guru. Nah, dalam proses mengembangkan potensi siswa, guru ini harus melaksanakan pembelajaran layaknya sebagai orang tua. Sebagai orang tua artinya memberikan kasih sayang kepada peserta didik, layaknya teman, yaitu sebagai tempat mengadu, sebagai tempat curhat, dan kemudian sebagai fasilitator. Artinya selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang ditemani. Kemudian dalam preferensi mencari teman adalah seseorang yang sangat berpengaruh juga dalam kehidupan kita, karena ketika kita memilih teman yang baik, maka
kita juga akan ikutan baik juga. Dan sebaliknya ketika kita berteman dengan seseorang yang berkepribadian buruk, maka otomatis kita juga akan tertular buruknya juga, seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.